Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Febrianda dengan NPM 10090325137. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind map tentang uang dan bank serta permintaan dan penawaran uang. Bagian pertama adalah uang. Nah, uang itu memiliki fungsi utama sebagai alat tukar, menyimpan nilai, dan juga satuan hitung. Sebelum adanya uang, masyarakat itu banyak menggunakan ada yang namanya sistem barter. Tetapi barter ini tuh memiliki kelemahan karena sulit menemukan kebutuhan yang cocok antara dua pihak. Karena itulah muncullah uang logam, lalu berkembang menjadi uang kertas atau yang disebut fiat money. Nah, jenis uang dibagi menjadi uang kartal seperti uang logam dan juga kertas, serta uang giral seperti cek dan saldo di rekening bank. Nah, agar dapat digunakan dengan baik, uang harus tahan lama, mudah dibawa, diterima di masyarakat, dan juga nilainya stabil. Selanjutnya, di bagian kedua adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Nah, fungsi bank adalah menyimpan uang, memberikan pinjaman, dan juga mempermudah transaksi ekonomi. Nah, di Indonesia terdapat Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugasnya itu menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, dan pengaturan suku bunga. Nah, selanjutnya di bagian ketiga adalah penawaran uang atau yang disebut money supply. Nah, penawaran itu terdiri dari M1 dan M2. M1 itu mencakup uang kartal dan juga uang giral, sedangkan M2 itu mencakup M1 ditambah tabungan dan deposito. Nah, jumlah uang yang beredar dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral dan juga kegiatan perbankan. Dalam sistem perbankan juga terdapat konsep money multiplier, yaitu kemampuan bank menciptakan uang melalui kredit. Lalu di bagian keempat juga ada permintaan uang atau money demand. Menurut Keynes, masyarakat memegang uang itu karena ada 3 motif. Yang pertama itu motif transaksi, yang kedua motif jaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Nah, permintaan uang itu dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat suku bunga. Semakin tinggi pendapatan, biasanya kebutuhan uang juga semakin meningkat. Dan yang terakhir ada keseimbangan pasar uang. Keseimbangan terjadi karena permintaan uang itu sama dengan penawaran uang. Nah, kondisi ini akan menentukan tingkat suku bunga dan juga membentuk kurva LM atau liquidity preference and money supply dalam ekonomi makro. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uang, bank, permintaan uang, dan penawaran uang saling berhubungan dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Demikian penjelasan mengenai mind map uang dan bank. Demikian penjelasan mengenai mind map tentang uang dan bank serta permintaan dan juga penawaran uang. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa uang dan bank itu memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, sedangkan permintaan dan juga penawaran uang mempengaruhi tingkat suku bunga dan kestabilan ekonomi suatu negara. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami materi ekonomi makro dengan lebih mudah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.